Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa, eee, saham ya, beberapa saham pilihan untuk besok hari apa besok? Hari Selasa tanggal 30 September 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, yang pertama kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG yang masih bertahan ya di area atasnya ini, di area-area pucuk. Pas video ini kita buat untuk IHSG close di level 8123 dan ini hitungannya cukup bagus ya secara teknikal, jadi ada cenderung masih lanjut naik secara teknikal untuk indeks IHSG. Untuk support kuatnya masih di sini 7920. Kemarin hari Kamis itu emang koreksi lumayan dalam, cuman di hari Jumatnya rebound dan di hari Seninnya ini ditutup hijau untuk IHSG ya, walaupun nggak tinggi-tinggi banget 0,30%. Dan kalau kita lihat untuk transaksi hari ini di IHSG, ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau secara keseluruhan hari ini untuk asingnya lebih banyak yang masuk net buy ya, dan yang paling banyak dibeli oleh asing untuk hari ini BRMS ya, BRMS asing tuh beberapa waktu terakhir ini emang cenderung masuk dengan jumlah yang sangat besar ya. Dan hari ini pun masih masuk untuk aslinya di BRMS, untuk nilainya juga nggak kecil, net buy 218,7 M. Kemudian selain di saham BRMS untuk hari ini, aslinya juga masuk di Brand, Bank BCA, WIFI, MBMA. Hari ini MBMA cukup liquid ya, dan juga rebound cukup tinggi, nanti kita bahas. Itu aslinya net buy 72 M di saham MBMA. Kemudian di RC ini juga masuk lumayan banyak ya untuk hari ini, hitungannya 44 M untuk RC, itu lumayan banyak. Oke, ini saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing hari ini. Kemudian yang paling banyak dijual itu ada MTEK, Bank BRI, CDIA, PTRO, Bank BNI Bumi. Cuman untuk nilainya ya yang lebih besaran asing masuk ya. Jadi secara keseluruhan hari ini asingnya net buy, ya IHSG-nya hijau. Dan coba kita lihat di sini untuk kondisi market secara global. Yang pertama ini ya yang jadi pusat perhatian untuk saat ini, bukan hanya di Indonesia aja tapi di seluruh dunia, yaitu harga emas. Harga emas lanjut bullish, strong banget ya untuk trennya. Bahkan pas video ini kita buat itu harga emas naik lagi ke level tertingginya. Ini tertinggi ya untuk emas itu 3.852 US dollar per troy ounce ya. Jadi buat level baru terus. Jadi secara teknikalnya lanjut masih bullish. Jadi belum koreksi ya. Kemarin itu sempat koreksi di tanggal 24 25 September, cuman habis itu lanjut naik lagi. Ya, jadi ya koreksi wajar kemudian lanjut naik. Tapi ini gimana ya, kalau langsung nge-HK sih agak beresiko, mungkin nunggu koreksi ya. Walaupun naik turunnya harga emas ya tergantung situasi dan kondisinya. Tapi secara teknikal wajarnya, market wajar itu koreksi dulu daripada langsung hajar kanan di harga atas, itu agak beresiko. Tapi disclaimer ya kalau trennya masih bullish. Oke, itu untuk harga emas lagi tinggi-tingginya. Kemudian untuk crude oil sama WTI, untuk WTI sama Brent harganya masih normal. Walaupun pas video ini kita buat untuk hari ini minus lumayan dalam 1,9% untuk WTI, kemudian 1,7% untuk Brent, tapi hitungannya masih harga normal ya, 68 64 US dolaran per barel untuk harga komoditasnya. Kemudian di sini kabar baiknya untuk rupiah menguat untuk hari ini ya. Hari ini menguat setelah kemarin agak mengkhawatirkan ke 16.700-an ya, akhirnya hari ini bisa sedikit menguat, tapi masih lemah ya, masih di level 16.600-an. Ya kita masih terus pantau untuk nilai tukar rupiah, semoga aja nggak buat level baru di atas 17.000.
Ya patokannya ya ini berarti harga tertingginya waktu itu di 16.559-an ya. Pantau level itu ya 17.000 aja itu buat buat kita apa ya, gampangnya ya kalau bisa break di atas 17.000 ya agak agak mengkhawatirkan sebenarnya untuk nilai tukar ini. Oke, itu untuk ya semoga aja bisa terus menguat ya untuk rupiah untuk beberapa waktu ke depan kita masih ikuti. Itu untuk nilai tukar rupiahnya. Dan hari ini ada sentimen apa? Kita udah lama nggak cek ya. Cina perkenalkan izin ekspor. Kalau untuk IHSG hari ini wah, ini Bank Sentral Kolombia ternyata tinggi ya, 9,25%. Waduh, ini hampir dua kali mendekati dua kali lipatnya BI ya. Kita lihat lagi ke bawah. Sebenarnya untuk IHSG hari ini belum ada sentimen yang wah banget ya, teman mungkin masih fokus ke nilai tukar rupiah sama harga emas secara globalnya. Oke, itu untuk indeks IHSG dan market secara globalnya. Kita lihat besok kalau bisa buat level baru di atas 8.170 berarti tren IHSG lanjut bullish, dan untuk target price-nya lumayan tinggi sebenarnya di 9.000-an ya. Apakah bisa ke level ini atau enggak? Semoga aja ya untuk tahun ini bisa ngejar level ini, dan kita tahu untuk harga-harga saham-saham utama IHSG masih berada di bawah saham-saham utama waktu dulu ya. Kalau waktu sekarang mungkin saham yang jadi saham-saham utama bukan saham-saham yang seperti dulu. Oke, mungkin seperti untuk indeks IHSG ya. Langsung aja ke saham yang pertama, kita akan cek seperti biasa Bank BCA dulu yang hari ini asingnya masuk dan harga sahamnya ditutup hijau, lumayan sebenarnya, lumayan tinggi 1,97% itu untuk Bank BCA, lumayan ya. Tadi sempat nguji area resistnya tapi belum berhasil break untuk hari ini. Jadi open gap atas, opennya itu di 7750, sempat turun kemudian naik mendekati resist, belum bisa breakout dan close di 7775. Kalau kita coba lihat di sini untuk transaksi Bank BCA hari ini gimana, asingnya masuk sebesar 134 M aja ya. Jadi hitungannya belum terlalu banyak, masih cenderung sedikit sih kalau segitu untuk Bank BCA. Kita lihat di sini untuk Bank BCA yang keluar juga asing, yang masuk, yang nampung juga asing. Ini jadi transaksi BBCA masih didominasi asing, untuk lokalnya nggak mendominasi ya. Dan hari ini sebagian besar retail yang transaksi di BBCA itu cenderung keluar. TC, YP, PD, XI, XL ya, NI itu net sell, dan untuk asingnya yang akumulasi ada ZP 169 M. Dan yang distribusi untuk asingnya BK 134 M. Jadi yang jualan banyak juga masih asing sih. Tapi kalau melihat hari ini banyak retail yang taking profit mungkin atau keluar, kemarin ambil di bawah. Ya semoga aja besok ada potensi buat break di atas 7.800 ya. Pantau level ini masih jadi resist terdekatnya. Kalau berhasil breakout sih ya mudah-mudahan bisa mulai rebound ya, tapi kalau belum bisa breakout ya kemungkinan masih sideways seperti ini sih. Kalau buat turun lagi ke 7250 kayaknya ya semoga aja enggak ya kalau melihat IHSG-nya buat level baru terus ini. Oke, itu untuk Bank BCA. Selanjutnya besok pantau ini ya, masih 7.800. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI yang hari ini koreksinya lumayan dalam 1,49%. Ke level 3.980 untuk Bank BRI hari ini gagal mempertahankan posisinya di atas 4.040, langsung merah. Dan ya kalau menutup gap untuk Bank BRI kayaknya nanggung ya, kalau nggak ketutup itu ada potensi besok uji supportnya lagi yang di 3.900. Jadi kalau
Misal udah punya posisi dan mau average down, kalau besok merah sih tunggu aja di level mendekati 3.900 ini. Semoga aja habis nutup gap bisa rebound naik ya kalau turun. Tapi coba kita lihat dulu untuk transaksinya hari ini keluar untuk asingnya sih di saham BBRI, dan hitungannya nggak terlalu ramai ya untuk saham BBRI 500-an M aja untuk nilai transaksinya. Dan untuk di sini sih kalau kita lihat asingnya net sell 88 M. Bank BRI hari ini tanggal 29 September ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk transaksinya juga sama seperti Bank BCA ya, didominasi asing. Asingnya yang keluar ada RX 132M, yang menampung ada KZ 126M. Untuk lokalnya sendiri lebih banyak yang masuk, dan sebagian besar broker retail hari ini net buy. YP, XL, SQ, PD, CC, NI, XC, yaitu net buy di saham Bank BRI. Kalau lihat nilainya seperti ini sih ya, kemungkinan bukan yang gerakin harga Bank BRI. Untuk besok ya itu ya, masih seperti tadi teknikalnya. Kalau misal merah jangan buru-buru buat masuk, tunggu mungkin mendekati support 3.800, semoga aja bisa pullback atau nggak jebol ini supportnya yang di 3.900. Dan untuk resistnya itu ada di 4.040, masih di situ ya. Balik lagi di situ, bukan masih di situ. Soalnya hari ini jebol kan, otomatis karena jebol ya ini jadi resist. Itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri yang ya walaupun hari ini nggak terlalu ramai ya. Untuk Bank Mandiri itu tadi sempat hijau, nggak terlalu volatile juga, sepi, nggak terlalu menarik untuk Bank Mandiri hari ini kalau untuk trading ya. Tapi kalau untuk investasi yang penting sabar aja, ini harganya relatif di bawah. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya ya, Bank Mandiri hari ini asingnya kalau nggak salah ngajal tapi net buy tapi nggak terlalu banyak. Dan wah, ini Bank Mandiri cuman di sini terbaca 281 ya, walaupun ini ya hitungannya sepi sih. Untuk Bank Mandiri hari ini sepi, mungkin sebenarnya kalau mau turun udah di bawah, tapi kalau mau naik itu belum ada alasan ya. Apa alasannya ya? Ya udah di bawah itu, jadi kita tunggu aja untuk Bank Mandiri. Mungkin yang udah punya posisi dan nahan floating loss ya, harap bersabar aja ya. Kalau mau cut loss ya disclaimer, cuman agak sayang ya kalau di harga sekarang malah keluar di Bank Mandiri. Tapi kalau butuh uang kan ya gimana lagi ya. Untuk Bank Mandiri sendiri hari ini ada ZP yang masuk ya, walaupun cuma 50 eman ZP versi asing, tapi semoga aja besok ya enggak ini sih, paling enggak kalau enggak sideways ya mudah-mudahan naik ya. Posisi sekarang itu 4.040, itu di tengah-tengah antara support sama resist. Jadi kalau mau trading mungkin nunggu lebih ramai atau lebih volatile ya kalau besok volumenya bagus. Untuk Bank Mandiri disclaimer, semoga aja bisa naik dan ngejar resisten terdekatnya 4530. Itu untuk Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek brand. Dan hari ini ya naiknya lumayan tinggi ke level 4.675, naik 7%-an. Brand loh. Kalau kita lihat teman-temannya atau saudara-saudaranya brand ini ya, kayak PTRO, kemudian Cuan, CDIA ya lagi koreksi cuman masih di atas. Itu udah bullish lagi, maksudnya udah buat level baru di lebih tinggi dibandingkan harga tertinggi sebelumnya ya. Sedangkan untuk brand ini masih jauh di bawah 12.150. Ya untuk resisten kuatnya di sini kalau misal brand bisa break di atas 12 ribuan ini ya potensinya bisa naik lagi lebih tinggi ya. Potensinya seperti itu.
secara teknikal, tapi kalau untuk investasi ya ya saran saya tetap pasang antisipasi aja kalau terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya kalau misal mau masuk di brand. Soalnya ini kan valuasinya yang nggak wajar ya. Di ya coba kita lihat untuk transaksi hari ini apakah naiknya saham brand ini disertai akumulasi atau enggak. Tanggal 29 September ini untuk brand AKBKZB ya, sebenarnya diakumulasi broker-broker asing ya. Broker-broker asing itu masuk lumayan banyak. Hari ini di AK net buy 85M, BK net buy 57M, sedangkan untuk lokalnya net sell. Dan kita lihat banyak broker-broker retail yang keluar ya. Kenapa harga saham brand naik ya? Karena ini retailnya keluar, asingnya akumulasi dengan jumlah yang lumayan. Harga sahamnya naik ya, karakter asing hajar kanan naik, karakter retail pasang sell di harga yang lebih tinggi, otomatis kan kalau sellnya kemakan ya naik harganya kan. Jadi seperti itu ya. Ya mungkin banyak retail yang udah taking profit hari ini, jadi untuk besok kalau naik itu mungkin kalau mau entry nunggu koreksi aja ya. Kalau secara teknikal di sini resist terdekatnya di sini di 9850 hari ini tadi sempat mencoba break di atas itu, mencoba buat break tapi belum berhasil ya. Kita lihat aja besok karena hari ini banyak retail yang keluar, mudah-mudahan bisa nguji resistennya ini lagi. 9850 kita lihat kalau berhasil breakout apakah kemudian ada yang jaga harga di 9850 atau enggak. Kalau berhasil breakout di atas itu yang ngejar 10.800-an ya. Buat ke level ini ya mungkin ya, nggak ada yang nggak mungkin apalagi saham seperti ini. Jadi kalau break di atas 9850 volumenya bagus sih, disclaimer yang mau scalping. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita cek CDIA yang hari ini koreksi ya 1,69% minus. Jadi ini cenderung sideways di atas supportnya 1665. Jadi pantau aja 1665 untuk CDIA ini ya. Untuk CDIA ini pantau level 1665. Oke. Selama nggak jebol aja sih, mudah-mudahan harganya masih dijaga oleh yang punya kepentingannya. Kepentingan buat jadi ya buat apa ya? Mungkin buat jadi orang terkaya di Indonesia ya, emang udah ya. Udah kecapai sebenarnya. Tapi mungkin yang mau entry itu antisipasinya kalau jebol di bawah 1665 disertai volume jual yang cukup kuat, yaitu mending antisipasi aja sih kalau mau. Tapi disclaimer ya, kalau mau masuk di CDA ya siap mental ya. Kalau yang biasanya invest kemudian masuk di sini dalam hitungan menit mungkin bisa profit banyak ya, hitungan menit juga bisa rugi banyak ya di hari return. Kita lihat untuk transaksinya untuk CDIA. Hari ini tanggal 29 September untuk CDIA ini asingnya net sell, distribusi cukup banyak ya, ZP, AK, CC ini net sell. ZP net sell 40M dan yang masuk hitungan juta. Jadi untuk hari ini itu didistribusi oleh asing dan ditampung lokal, dan yang nampung itu didominasi broker-broker retail. Jadi hati-hati kalau besok masih merah itu tunggu aja di 1665 yang belum punya posisi. Kalau besok merah jangan buru-buru buat average down ya. Mungkin seperti itu untuk saham CDIA. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Hari ini naik lagi ya untuk PTRO ini. Waduh, kayaknya sangat kuat. Untuk PTRO hari ini tadi sempat mencoba break di atas 7.100 tapi gagal ya, gagal bertahan di atas itu dan close di 6850.
Jadi secara teknikal masih sama, resistnya masih di 7.100 karena hari ini gagal breakout ya. Semoga aja minggu ini atau kalau misal PTR ini lanjut bullish bisa break di atas 7.100. Target price-nya ke 7.700. Kalau bisa break ya, kalau mau follow trend scalping yang disclaimer. Tapi profit lumayan mending diamankan aja. Takutnya seperti hari ini misal entry kemudian udah profit 3-4% malah turun lagi. Dan malah nahan floating loss itu kan gak enak. Jadi profit lumayan diamankan. Supaya lumayan dalam kalau misal turun di 6.100. Jadi semoga aja trennya masih bullish ya. Kita lihat coba untuk hari ini transaksinya gimana untuk saham PTRO ya. Hari ini tanggal 29, ini kita bisa lihat bareng-bareng yang nampung atau yang masuk itu ada MG net B30 eman ya, dan rata-rata belinya itu di 6.900-an, sedangkan yang masuk selain MG ada XL, ZP, CC, YP, PD. Wah, banyak broker retail ya. Rata-rata belinya itu di 7.000 lebih, dan ini penutupan PTRO di 6.800, berarti kemungkinan yang hari ini masuk retail di saham PTRO walaupun ditutup hijau itu kemungkinan nahan floating loss kalau masuknya baru hari ini. Tapi kalau udah punya harga di level bawah ya mungkin nambah muatan aja ya. Profitnya berkurang. Oke. Jadi untuk besok hati-hati kalau misal merah ya untuk PTRO, kalau misal merah koreksi itu supportnya dalam. Jadi kalau merah ya jangan buru-buru entry, lihat bid offernya gimana. Oke, itu untuk saham PTRO, tapi secara teknikalnya masih bullish. Jadi kalau merah ya itu kemungkinan koreksi, dan polanya kalau nggak bullish ya mungkin kalau koreksi semoga aja sideways dulu ya di area atas ini. Oke, itu untuk saham PTRO. Yang distribusi hari ini siapa? Kita lihat yang jualan paling banyak ada CC, AK, BK, dan CC AKBK-nya versi asing ya, jadi asingnya net sell ya, lokalnya ini yang nampung MG. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Bumi hari ini hijau walaupun asingnya jualan ya. Secara teknikal cukup bagus, langsung open gap atas, jadi ini konfirmasi break di atas 149. Open gap atas tadi pagi, opennya di 150, sempat uji supportnya 149, dijaga dan naik close di 154. Ditutup 4%-an ya. Untuk besok sih selama nggak jebol aja di atas di bawah 149, mudah-mudahan aman untuk Bumi. Tapi kalau jebol ya tinggal mau diantisipasi atau enggak gitu aja ya. Kita lihat untuk transaksi hari ini apakah MG-nya masih net buy. Kalau untuk aslinya sih net sell 39M. Untuk Bumi kita lihat walaupun aslinya net sell ini ada yang akumulasi yaitu BB ya, versi lokal 26M. Dan yang di market maker utamanya masih MG. MG-nya jualan net sell 12,8M. Nilai transaksinya itu 163M ya. Jadi untuk MG ya seperti biasa scalpingan. Untuk besok kalau misal merah itu tunggu aja di 149 ya. Kalau mau entry ini area momentum yang cukup bagus di area sini. Kalau langsung nge-HK di 154 sebenarnya agak nanggung, tapi juga disclaimer karena trennya bullish ya ini. Trennya lanjut bullish. Kira-kira target price-nya ke berapa kalau misal lanjut bullish untuk Bumi kita cari. Kalau hijau terus target price-nya 176, mungkin yang mau swing atau tadi udah ambil posisi di area support atau besok masih bisa bertahan di area sini cuman belum mau taking profit ya, semoga aja bisa naik ke 175. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham MBMA, ini yang harga sahamnya udah naik cukup tinggi ya, MBMA. Kemarin arah, hari ini open gap atas, sempat koreksi nutup gap, kemudian ngegas naik, bahkan tadi sempat ke 705. Sayangnya ada perlawanan turun dan close di 655. Walaupun seperti itu masih surplus 2% lebih ya untuk hari ini.
Supportnya di 620 karena hari ini berhasil break, berarti 620 jadi supportnya. Dan kalau besok hijau, itu mungkin buat teman-teman yang masih punya posisi dan belum keluar hari ini, kalau besok hijau mau taking profit, itu resistnya di 725. Kita lihat untuk MBMA. Kalau MBMA menurut teman-teman udah terlalu tinggi, NCKL ya. Nanti habis ini kita lihat untuk harganya gimana. Udah lama nggak kita bahas ya. Hari ini market makernya MGYP dan ya MG-nya net buy 59M, YP-nya net sell 42M. Sebenarnya hari ini cukup banyak retail yang masuk ya, jadi hati-hati kalau misal besok merah. XL net buy rata-rata belinya di 642, XI 644, harga penutupannya 655. Jadi masih floating profit lah. Ya kalau besok merah, kalau mau nambah posisi jangan buru-buru, tunggu di 620 ya, takutnya koreksi sampai ke level ini kan. Kalau mau entry, cuman kalau enggak ya disclaimer. Ya semoga aja besok kalau misal merah enggak sampai jebol di bawah 60 620, jadi turunnya ini koreksi wajar kalau bisa bertahan di atas ini ya. Oke, mungkin seperti itu untuk MBMA. Selanjutnya kita cek saham yang paling banyak dibeli asing hari ini ya, yaitu BRMS, dan hari ini naik lagi cukup tinggi. Wah, nggak nyangka ya, langsung ke 850 aja. Jadi benar-benar kuat untuk pull trennya, untuk target price-nya semoga aja bisa kecapai dalam waktu dekat ya, semoga aja minggu ini ya. BRMS resistnya di 885. Ya, untuk amannya entry ya nunggu koreksi ya, nunggu koreksi. Kayaknya nggak boleh entry, cuma nunggu koreksi. Kalau mau entry ya silahkan ya. Cuman kalau tiba-tiba merah dan dalam merahnya ya koreksinya berarti dalam. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini asing masih masuk dengan jumlah yang cukup besar di saham BRMS ya, hari ini 200-an M net buy, dan yang masuk itu ada BK, AK. BK-nya net buy 139M, AK-nya net buy 104M. Yang keluar aslinya ZB paling banyak 47M-an aja. Jadi di akumulasi asing untuk lokalnya net sell, kita lihat akumulasinya cukup besar, jadi harga sahamnya naik. Untuk besok mudah-mudahan ada potensi buat nguji 490. Jadi mungkin teman-teman yang udah punya posisi ambil di support ini, kalau mau taking profit ya bisa pasang sell limit di area resist 895 atau 880 ya, disesuaikan aja ya. Tapi kalau berhasil breakout sih, apakah langsung naik? Kayaknya kemungkinan kalau nggak sideways koreksi dulu ya. Sehatnya seperti itu. Itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita cek BRPT yang harga sahamnya juga naik cukup tinggi. Resistnya di sini ya, di 4120 tadi sempat buat level baru sebenarnya, cuman turun ya, close di 3760. Apakah bisa ke level ini atau enggak ya, semoga aja ya. Supportnya dalam sebenarnya di 3320. Coba kita lihat untuk transaksinya. BRPT hari ini tanggal 29, aduh malah di distribusi ini CCBK ya, versi asing juga yang keluar. CCBK-nya versi asing. CC versi asing distribusi 42M, BK-nya distribusi 28M. Untuk lokalnya sendiri net buy, banyak retail yang masuk. Kita lihat market makernya siapa? XL ya, CC, dua-duanya net sell. Mungkin banyak ada scalpingan ya, karena emang cocoknya buat scalping sih untuk saham-saham seperti ini. Kalau invest ya dipertimbangkan lagi ya. Tapi disclaimer ya, semoga aja kalaupun turun itu masih bisa bertahan di atas 3370. Jadi kalau nggak lanjut plus ya mungkin sideways di harga atas, itu malah kesempatan buat entry kalau bisa turun lagi mendekati 3360. Ini area support kuatnya dan resistnya di 4120. Oke ya, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita cek saham Antam ya, yang harga emasnya cukup tinggi dan ya malah naik lagi sih. Kemarin dua kali koreksi ya, sampai tanggal 25 koreksi dalam-dalam. Akhirnya rebound di hari Jumatnya itu sempat turun nguji support di 3120, dijaga naik
Dan hari ini open gap atas, turun juga, nguji supportnya di 2220 dan naik. Bahkan tadi sempat nyentuh resist di 3330 ya, tapi belum berhasil breakout. Kita lihat besok kalau berhasil break di atas 3330, ya potensinya langsung ngejar 3470. Mungkin buat patokan level-levelnya di sini ya, yang mau taking profit atau pasang buy, kalau bisa break, volumenya bagus, ngejar 3470. Kita lihat untuk transaksi Antam hari ini. Antam hari ini tanggal 29 September. Malah ada yang jualan banyak ya. Tapi hitungannya nggak terlalu banyak sih. Maksudnya lebih banyak dibandingkan yang masuk. CC net sell 822M. Itu CC asing 11M. CC lokalnya berarti 11M ya. 10,3. Jadi ya XL, XC pada net sell yang mungkin taking profit. Untuk besok ya kalau merah berarti tunggu di 3220, tapi kalau hijau break ya target price-nya di 3470. Mungkin pantau aja 330 untuk besok hari Selasa. Selanjutnya yang terakhir ini kita cek saham yang baru kemarin IPO yaitu emas ya. Hari ini rebound 8%. Sangat volatile ya. Kita lihat apakah disertai akumulasi atau enggak untuk emas hari ini tanggal 29 hitungannya ya disertai akumulasi MG sebesar 91M yang taking profit BD, XL, XC, CC, jadi banyak retail yang hari ini keluar. Kayaknya untuk besok potensinya masih hijau di awal market ya. Di awal market masih hijau. Kita lihat rata-ratanya untuk MG itu beli di 3583. 3583. Berarti floating profit. Karena MG itu karakternya scalper. Ya kalau besok naik, mungkin buat teman-teman yang udah profit lumayan diamankan aja. Takutnya kalau tiba-tiba taking profit kan. Mungkin seperti itu untuk harga emas. Mungkin buat patokan karena tadi rata-rata belinya untuk MG di 3580. 3580-an ya itu buat area support aja ya. 3580 kalau bisa bertahan di atas ini di awal market ya mudah-mudahan bisa hijau dulu. Tapi rawan merah ya habis itu ya. Karena kalau MG taking profit kan otomatis banyak ya biasanya. Itu potensinya koreksi. Itu untuk saham emas dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.